Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Untayan langkah yang pertama, rasa syukur yang tak terhingga dengan lafaz alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada manusia yang mulia dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Yang terhormat para alim ulama, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Zaman terus bergerak cepat. Hari ini kita hidup di abad yang ke-15 Hijriah, sebuah era yang seringkali disebut sebagai era digital, era modern, di mana dunia terasa semakin tanpa batas. Pertanyaannya, di manakah posisi umat Islam saat ini? Apakah kita hanya menjadi penonton atau justru menjadi motor penggerak peradaban? Abad yang ke-15 ini adalah menjadi momentum untuk kebangkitan Islam yang sesungguhnya. Namun, kebangkitan Islam hari ini, kebangkitan Islam di zaman kontemporer ini tidak lagi identik dengan pedang atau retorika semata. Kebangkitan Islam hari ini adalah kebangkitan pemikiran secara intelektual dan spiritualitas, kemajuan teknologi dan pemberdayaan ekonomi umat yang berlandaskan nilai-nilai ilahi Rabbi. Maka kebangkitan yang berkah tidak bisa lahir dari perpecahan. Kita harus ingat bahwa Islam diturunkan bukan untuk menghapus keberagaman, akan tetapi untuk merahmatinya. Umat Islam harus menjadi pelopor harmoni karena kita hidup di tengah masyarakat yang plural, baik dalam konteks berbangsa maupun dalam skala global. Sebagai kebangkitan yang harmonis menuntut manusia untuk bersikap inklusif. Sikap inklusif berarti mampu menjadi jembatan dialog, bukan membangun tembok pemisah. Dalam bahasa kontemporer, umat Islam harus menjadi problem solver, yaitu pemecah masalah di berbagai sektor sosial. Kita tidak boleh terjebak pada egoisme kelompok atau merasa paling benar sendiri. Maka manfaat inilah yang harus kita tebar tanpa diskriminasi. Lalu bagaimana kebangkitan Islam itu sendiri? Kebangkitan Islam hari ini adalah penguasaan ilmu pengetahuan, karena pada masa kejayaannya dahulu kala peradaban Islam menjadi mercusuar ilmu dunia, karena para ilmuwan cendekiawan muslim tidak memisahkan antara ilmu agama dengan ilmu sains. Maka kemajuan hari ini harus ditandai dengan lahirnya para ilmuwan, teknopreneur dan ekonomi syariah yang andal. Maka kemajuan yang tanpa dilandasi moralitas dan spiritualitas hanya akan membawakan kepada kerusakan belaka. Keberkahan akan turun bila mana manusia mempraktekkan sifat kejujuran dalam berbisnis, keadilan dalam memimpin, dan sikap kasih sayang dalam bersosialisasi, berinteraksi sosial sehari-hari. Ketika umat Islam menampakkan wajah yang sejuk, santun dan damai, maka simpati dunia akan datang dengan sendirinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-A'raf, Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Kata Allah, jikalaulah seandainya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menurunkan keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi mereka mendustakan ayat-ayat Allah, maka mereka akan dibalas sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara pada pembangunan Islam yang harmonis dan berkah berfokus pada pembangunan peradaban yang rahmatan lil alamin. Visi ini diwujudkan dengan penguatan tauhid, penguasaan ilmu pengetahuan, dan persatuan yang kuat atau ukhuwah,
serta kesadaran ekologi dan moderasi dalam bermasyarakat. Ada beberapa pilar yang disampaikan oleh MUI Sumatera Utara, di antaranya yang pertama penguatan tauhid, kemajuan teknologi, kemajuan umat Islam di zaman sekarang ini berakar kuat pada tauhid, yakni kesadaran bahwa segala aktivitas yang bernilai ibadah dan berorientasi pada pencarian ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, harmoni sosial, bahwa kebangkitan Islam yang harmonis. Umat Islam harus mempraktikkan prinsip unity in diversity, persatuan dalam perbedaan. Yang ketiga, penguasaan ilmu pengetahuan. Umat Islam didorong untuk menguasai sains, teknologi dan riset modern. Generasi masa depan akan datang tidak hanya pintar secara intelektual, tetapi justru didorong dengan nilai-nilai spiritual agar mampu memberikan solusi atas tantangan zaman. Yang keempat, kelestarian ekologi. Kemajuan umat Islam berdasarkan juga pada berbasis lingkungan atau ekologi, mendasarkan melestarikan alam, bahwa semua ini hanyalah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, mari kita jadikan momentum abad yang ke-15 ini untuk sebagai titik merekonstruksi diri kita, bahwa semua kita akan pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi umat yang menjadi khairu ummah, sebaik-baik umat yang membawa berkah bagi seluruh alam. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah warridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.